Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial atau cara ya memperbaiki coupler pengisian pada senapan PCP Jawa ya. Nah, kebocorannya itu dari sini ya teman-teman, dari coupler pengisiannya. Oke, karena di sini saya ingin mengeceknya juga ya untuk kebocoran pada seal dari rumah valvenya ya. Jadi di sini saya ingin membongkarnya semua dulu ya untuk teleskop dan popornya agar memudahkan saya pada saat pengerjaan ya. Kita buka popornya juga teman-teman ya. Untuk senapan PCP Jawa ini memiliki brand Mercigan ya. Untuk brand itu sendiri sepertinya buatan Blitar, kota Blitar ya. Oke, kita buka untuk baut pengancing tali sandangnya. Nah, disinilah biasanya terjadi kebocoran ya. Oke, terlebih dahulu kita buka baut pengancing adapternya ya. Nah, untuk bautnya ini sendiri itu sudah diganti ya sama yang punya senapan. Karena baut bawaan dari pabriknya itu dia memakai baut tanam ya, baut L tanam. Kita membuka bautnya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk senapan ini sudah cukup lumayan lama disimpan sama yang punya ya, dengan keadaan bocor. Jadi untuk teman-teman itu ketika teman-teman mempunyai permasalahan yang sama ya, bocor pada coupler pengisian, teman-teman lebih baik cepat diperbaiki ya teman-teman, agar kotoran yang ada di dalam tabung senapan itu tidak melengket ya pada adapter pengisian maupun adapter valve ya. Oke teman-teman, kita buka ya. Nah, untuk adapternya ini sendiri biasanya susah ya teman-teman ya, itu agak keras. Itu biasanya terpengaruh dari sealnya atau klepnya yang di dalamnya, dia sudah mengembang. Oke, ketika memang sudah keras kita bisa menggunakan cara ini ya, membetelnya secara pelan-pelan ya, agar tidak rusak teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ya, sudah terbuka. Nah, inilah permasalahan dari kebocoran dari coupler pengisian ya, atau adapter pengisian. Nah, untuk konstruksi dari adapter senapan ini sendiri memiliki persamaan ya dari senapan PCP Bandung lainnya. Nah, ini untuk PCP Jawa sendiri dia memakai semacam karet ya teman-teman ya, karet
Sedangkan untuk PCP Bandung biasanya dia memakai teflon ya untuk ventilnya sendiri. Oke, pertama-tama kita bersihkan dulu teman-teman ya untuk keraknya atau kotorannya. Di sini saya menggunakan WD agar lebih mudah ya untuk membersihkan dari kerak atau kotoran yang melengket di adapter pengisian ini. Nah, inilah penyebab dari kebocoran dari coupler pengisian atau adapter pengisian ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat ya untuk rumah dari ventil valvenya itu sangat kotor teman-teman ya, karena memang senapan ini sudah lama disimpan ya. Kita bersihkan juga ya. Dan untuk adapter pengisian dari senapan PCP Jawa itu biasanya rata-rata memakai kuningannya seperti ini. Beda dengan PCP buatan Bandung ya, biasanya dia memakai besi, biasanya dia memakai kuningan, dan biasanya dia memakai bahan dural ya untuk membuat adapternya. Cuman untuk PCP Jawa ini dia memiliki ciri khas tersendiri ya, untuk adapternya dia memakai bahan kuningan. Nah, untuk brand dari senapan ini memakai brand Mersigan ya, buatan Belitaran, kota Blitar. Oke, kita bersihkan ya sampai bersih teman-teman ya. Oke, nah ini sepertinya sudah bersih ya. Nah, inilah penyebab dari bocornya senapan angin pada coupler pengisian atau adapter pengisian ya, karena dari adapternya sendiri itu biasanya kotor ya, dan menutupi rumah dari valve adapternya. Nah, ini jadi ketika ventilnya ini tidak menutup dengan rapat ya, maka angin yang ada di tabung itu keluar melalui sela-selanya. Jadi solusinya kita bisa mengganti dari ini ya, saya kurang tahu namanya apa ini ya teman-teman ya. Biasanya kalau di PCP Bandung dia memakai teflon ya, dan untuk PCP Jawa ini sendiri dia memakai semacam karet ya, karet yang agak keras. Karena di sini saya tidak punya bahannya, jadi di sini saya ingin membaliknya saja ya, karena biasanya untuk
sisi yang ada di dalam itu biasanya masih bagus teman-teman ya. Nah ini saya buka dulu ya, karena ini sudah malam ya, jadi saya tidak menggantinya karena toko-toko superpak senapan sudah tutup. Dan di sini saya ingin membaliknya saja ya. Tapi ketika teflon ini sudah pernah dibalik, itu sudah tidak bisa teman-teman ya. Di sini saya ingin melihatnya dulu, apakah sudah pernah digunakan untuk sebelahnya ya. Nah ini teman-teman, sepertinya belum pernah digunakan ya. Masih bisa dilihat itu masih rata ya. Jadi kita balik saja seperti ini, kita masukkan ulang. Nah seperti ini teman-teman ya. Lalu kita presskan ya, maksudnya agar teflon ini benar-benar rapat ya. Saya biasanya menggunakan cara lainnya untuk memasukkan ini, dan biasanya itu ada cara lain dengan melubangi sebuah papan ya, lalu ditumbuk dari atas untuk pentilnya sendiri ya. Di sini saya tidak menggunakan cara itu. Di sini saya menggunakan hanya tang ya. Nah ini belum masuk teman-teman ya, belum press masuknya. Ini harus benar-benar press ya, agar angin tuh benar-benar tidak ada celah untuk keluar ya. Nah saya menggunakan tang seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita pukul masuk ya. Usahakan teflonnya ini ya benar-benar press masuknya ya. Nah ini teman-teman, ini bahannya semacam karet ya, karet keras. Saya tidak tahu namanya apa, yang saya tahu hanya semacam karet keras ya, fungsinya sebagai menutup angin ya yang ada di tabung. Nah kalau untuk senapan PCP Jawa biasanya dia memakai teflon ya untuk pentilnya sendiri. Nah sepertinya sudah rata teman-teman ya, sudah press masuknya ke dalam. Jadi pastikan teflon itu benar-benar press ya masuknya, agar tidak ada lagi celah untuk angin keluar ketika pentil ini digunakan. Oke ya. Sebelum kita pasang ulang di sini, karena saya melihat permukaannya itu tidak rata teman-teman ya, jadi saya meratakannya dulu agar posisinya nanti itu benar-benar presisi ya, persisi pada saat dipasang kembali untuk dinding dari valve di adapternya ya. Nah ini saya menggunakan bor ya, agar mempermudah ketika saya ingin meratakannya. Dan di sini saya menggunakan amplas. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lakukan cara seperti ini ya. Ketika teman-teman mengganti dari klep ataupun seal dari senapan PCP Jawa ya, yang konstruksinya sama seperti di video ini.
Nah, ini pastikan permukaan dari teflonnya ini ya benar-benar rata ya, karena jika tidak rata nanti ketika dipasang itu akan miring ya. Jadi untuk teflonnya itu sendiri tidak menutup dengan sempurna teman-teman ya. Kita usahakan untuk teflonnya itu benar-benar posisi menutup dari dinding rumah valvenya. Nah, di sini saya sedikit membentuk kerucut teman-teman ya, seperti ini, karena saya melihat dari dinding valvenya itu agak miring ya, jadi saya membentuk teflonnya itu juga agak miring ya teman-teman. Jadi ketika nanti dipasang itu benar-benar persisi ya. Oke, sepertinya sudah rata ya. Oke, nah setelah itu kita bisa menyekurnya ulang ya dengan cara seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bisa menyekurnya ulang. Fungsi dari menyekur itu sendiri untuk meratakan ya dari dinding teflonnya dan membersihkan dari dinding adapternya itu ya, adapter pengisian. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini sudah membekas teman-teman ya. Nah, ini ketika kita melihatnya itu bekasnya itu rata, berarti pentil ini sudah bisa digunakan. Tapi ketika kita melihatnya itu belum rata, kita bisa melakukan penyukuran kembali ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, sepertinya sudah rata ya. Jadi setelah ini kita langsung tes teman-teman ya. Nah, oke, kita pasang ulang untuk pentilnya ini. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan memiliki sesama hobi ya, tidak ada salahnya teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Karena untuk channel ini sendiri membahas tentang seputaran senapan angin, servis senapan angin, dan kegiatan berburu ya teman-teman. Jadi untuk pemula ketika memiliki permasalahan pada senapannya, teman-teman bisa melihat video ini ya. Dan jika teman-teman memiliki permasalahan di luar dari isi video ini, teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah video ini ya. Insya Allah jika saya tahu, saya akan jawab ya, saya akan bantu. Teman-teman bisa komen di bawah video ini ya. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah pasang ulang seperti ini ya. Oke, sebelum dipasang kita bisa memberi pelumas ya teman-teman. Di sini saya memakai pelumas dari bawaan Kompa ya. Nah, ini kita bisa memberikan secukupnya saja. Oke, kita pasang teman-teman ya, kita pasang ulang. Nah, untuk pemasangannya itu sendiri perlu hati-hati teman-teman ya, karena jika tidak hati-hati maka klepnya itu bisa robek ya. Jadi kita memasangnya dengan hati-hati ya teman-teman.
seperti ini teman-teman ya cara memasukkannya. Jadi ketika nanti kita melihat di lubang itu, nah seperti ini, klepnya itu sudah muncul ya, dan akan melewati dari baut itu. Kita bisa tusuk seperti ini teman-teman ya. Fungsinya agar klepnya itu tidak robek ya ketika kita mendorongnya kembali. Nah ini sangat keras ya teman-teman, kita masukkannya karena mungkin untuk klepnya sendiri itu sudah mengembang ya, jadi agak keras. Dan di sini saya tidak langsung menggantinya ya, saya mencobanya dulu. Saya ingin mengetesnya di mana saja yang ada terjadi kebocoran ya. Jadi ketika nanti kita pasang semua dan kita tes, di situ nanti kita lihat ya di mana saja ada kebocoran. Jadi jika di situ ada kebocoran ketika kita mengeceknya, kita bisa memperbaikinya kembali ya. Oke teman-teman, kita memasang bautnya lagi ya seperti semula. Dan untuk senapan ini bautnya sudah diganti teman-teman ya, karena baut dari bawaan pabrikan itu memakai baut L tanam ya. Karena untuk bautnya sendiri ketika kita membongkar senapan angin, kita tidak hati-hati menyimpannya ya, itu gampang hilang teman-teman ya, karena biasanya kita tidak terlalu perhatikan untuk bautnya ketika kita menyimpannya. Tuh, biasanya kita tendang atau kita duduki, bautnya terlempar ya, jadi hilang. Jadi untuk teman-teman ketika membongkar senapan angin, teman-teman bisa menyimpan bautnya terlebih dahulu ya, agar ketika teman-teman ingin memasangnya itu tidak ada yang hilang ya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah terpasang semua dan tadi sudah saya skor, sudah saya bersihkan. Di sini saya ingin langsung mencobanya teman-teman ya. Jadi untuk video ini full durasi ya teman-teman, full durasi dari awal membongkar sampai pemasangan dan sampai jadi ya. Oke, ketika nanti masih bocor kita bisa ulangi seperti tadi ya, penyukuran pada sealnya. Tapi ketika dia bocor pada baut berarti dia bocor pada sealnya ya, atau klepnya. Oke, kita pompa dulu teman-teman ya, baru kita masukin di air. Nah, oke teman-teman ya, di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengisinya. Di sini saya cuma ingin mengetesnya terlebih dahulu. Di sini saya isi di 2300 ya. Oke teman-teman ya, kita coba mengetesnya apakah masih ada terjadi kebocoran. Jika masih ada, kita bisa membongkarnya lagi ya, membongkarnya ulang. Nah ini teman-teman ya, di sini saya menggunakan air ya untuk cara mengetes kebocorannya. Nah ini teman-teman. Oke teman-teman ya, sudah tidak ada lagi kebocoran ya dari coupler pengisiannya, terus sudah tidak ada keluar angin. Jadi jika teman-teman ingin mengetes kebocoran pada senapan, itu lebih akurat menggunakan air seperti ini teman-teman ya. Nah ini, oke, kita coba yang di belakangnya ya. Nah ini, nah ketika seal yang ada di adapter valve itu
valvenya ya, itu bocor atau robek, biasanya keluar di sela-sela dari baut ini ya teman-teman. Makanya tadi saya bongkar semua ya, agar mudah saya kerja dan saya cek ya untuk kebocorannya. Oke teman-teman, nah ini sudah saya pasang teman-teman ya. Saya cancel untuk cara pemasangannya. Jadi untuk cara memperbaiki itunya sangat mudah ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, salam satu hobi ya.